serius Jar, ini kayak gini gitu. Iya, kata Fajar gitu. Malah waktu itu Fajar sampai sakit. Oh, sempat sakit akibat apa nih? Akibat perbuatan makhluk tersebut atau memang Karena Fajar pernah dilihatin langsung sama makhluknya gitu. Mes tersebut ini ada di sebuah komplek di salah satu kota besar di Jawa Barat, ya, dan depannya itu jadi rumahnya ini di letaknya tuh kayak letter T gitu, jadi paling pojok, paling ujung lah gitu Kak, dari pintu masuk security dari depan. Sebelumnya nih ya Kak, rumah ini itu kan jarang ditempati dulunya, jadi sudah lama kosong. Itu yang pertama. Kedua, depan rumah ini kan yang tadi aku bilang ada tamannya itu tidak terurus, terus udah gitu kondisi pencahayaan juga kurang kayak gitu kan gitu. Jadi mungkin itu menjadi apa ya, menjadi kayak salah satu penyebab penyebab dari daya tarik makhluk-makhluk seperti itu. Halo, selamat malam pemirsa. Ketemu lagi bareng Evi Yulia di Lawa-Lawa Misteri. Seperti biasa, Lawa-Lawa Misteri selalu akan menyajikan kisah-kisah mistis di luar nalar yang akan diceritakan oleh para bintang tamu. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang akan menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya. Untuk itu kita sapa dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini ada Kak Cynthia. Halo Kak Cynthia. Ya, halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Kak Cynthia. Kak Cynthia punya cerita mistis apa nih yang mau dibagikan ke pemirsa Lawa-Lawa Misteri? Langsung aja nih kita Boleh, hayu. Oke, jadi ini sih kejadiannya pas aku kerja ya. Jadi gangguan itu aku dan teman-temanku alami di bisa disebut apa ya, mes kantor lah ya gitu. Jadi waktu itu kebetulan kan aku ini kan HRD ya, dan kantorku ini punya beberapa cabang di daerah selain di Jakarta tentunya gitu. Dan kebetulan aku ada jadwal untuk tugas di kota tersebut. Kota ini nggak terlalu jauh dari Jakarta, jadi bisa ditempuh sekitar 3 jaman lah ya dari Jakarta gitu. Dan kebetulan aku dapet tugas itu berdua sama temanku, namanya Andrian. Itu sekitar tahun berapa tuh? Belum lama sih ya. Berarti baru ini aja. Baru terjadi gitu. Nah, aku berdua sama Andrian itu kita berangkatnya itu kondisinya malam. Kita memang kalau ke daerah tersebut karena memang jaraknya sih tidak terlalu jauh ya. Jadi aku memang perginya itu pasti kita ngambil perjalanannya itu malam, dan itu kita melalui perjalanan darat ya, dari Jakarta kita berangkat sekitar jam 9 malaman gitu. Nah terus sampai di sana itu sekitar jam 12-an. Jam 12 malam ya? Iya. Jadi info dulu kalau mes tersebut ini ada di sebuah komplek di salah satu kota besar di Jawa Barat, ya, dan depannya itu jadi rumahnya ini di letaknya tuh kayak letter T gitu, jadi paling pojok, paling ujung lah gitu Kak, dari pintu masuk security dari depan. Kondisinya pada saat itu ya sepi ya gitu, karena pertama rumah itu ada di paling ujung, lalu depannya ini ada taman, depannya taman bermain gitu, tapi sudah lama terbengkalai gitu, jadi udah nggak kepake. Jadi ada yang namanya sampah-sampah daun kering kayak gitu-gitu Kak, dari pohon yang ada di taman tersebut gitu. Ini awal pertama kali Kak Cynthia ke rumah ini atau memang sebelumnya udah pernah
ke rumah tersebut? Oke, sebelumnya udah pernah, tapi tidak pernah stay untuk jangka waktu lama sampai menginap itu nggak pernah. Jadi cuman datang, mampir hanya beberapa jam, terus balik lagi ke Jakarta. Karena yang tadi aku bilang jaraknya antara kota ini sama Jakarta tidak terlalu jauh. Jadi bisa dilakukan pulang pergi gitu ya. Kalau kali ini memang untuk beberapa hari begitu. Iya, karena memang ada kebutuhan, jadi harus stay di sana lebih lama. Jadi setelah sampai nih jam 12 malam sampai langsung nih menuju ke rumah itu. Apa sih yang terjadi di rumah tersebut? Pada malam pertama sih ya karena balik lagi kondisinya rumah itu di paling ujung. Kondisi depan tuh benar-benar gelap, ya benar-benar gelap banget karena taman kosong, terus gelap, tidak ada pencahayaan. Terus di balik taman itu disekat gitu atau dipagar dan ada lapangan golfnya gitu luas, dan ya itu juga penerangannya lumayan minim ya gitu. Nah pada saat hari pertama datang kebetulan kan di situ ada temanku yang stay juga di sana gitu. Oh berarti tempat itu nggak kosong gitu ya, ada yang menghuni di situ ya? Ada yang menghuni itu satu orang namanya Fajar, dia yang biasanya stay di sana sendirian gitu. Dan yaudah kita berdua sampai parkir mobil. Ya biasa kan kita ngobrol-ngobrol dulu ya kan. Terus udah gitu baru istirahat. Kebetulan rumah ini tuh 2 lantai. Jadi lantai pertama itu ada ruang tamu, ada dapur, terus ada 1 kamar tidur, terus ada 1 kamar mandi sama gudang gitu. Nah di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur, terus ruang tengahnya lumayan besar lah gitu. Nah aku sama temanku ini menempati salah 1 kamar di atas. Jadi kita mengosongkan ruangan bawah, jadi kita stay-nya di atas. Dan Fajar ini terbiasa juga tidur di ruang tengah di atas gitu. Berarti kalian bertiga di atas semua, nggak ada di ruang bawah? Nggak ada di bawah. Jadi di bawah tuh selalu memang kosong kalau malam gitu. Nah pada hari pertama itu ya biasa habis ngobrol-ngobrol, terus dia bersih-bersih ya kan, terus kita mau istirahat nih ya kan. Nah kebetulan kan aku orangnya nggak berani tidur sendiri ya gitu, jadi aku tidur sama temenku ini gitu. Dan kebetulan kan di kamar ini tuh tipe kasurnya itu tuh tingkat gitu loh Kak, jadi ada yang atasnya terus ada bawahnya. Jadi aku di atas, temenku di bawah gitu. Dan aku sama temenku ini suka tidur dalam keadaan kondisi lampunya mati nih gitu. Jadi kita pasti mati lampu, tutup pintu gitu kan. Nah kan hawa kota ini tuh memang terkenal dingin ya gitu. Jadi meskipun tidak pakai AC atau kipas angin tetap dingin, kondisinya dingin gitu. Nah posisi kasur ini, nah ini pertama yang aku rasain. Ini di malam pertama Kak Cynthia datang? Yang malam pertama ini. Jadi malam pertama itu kan aku tiduran madepnya ke depan aku itu, di depan kasur itu ada lemari ya kan. Di samping lemari itu ada space kosong, terus jendela gitu, jendela ditutup, terus ada meja kan. Nah tapi aku selalu tertuju ke space kosong itu. Kenapa Kak Cynthia harus tertuju? Memang pengen ke situ aja atau apa sih yang ada di situ gitu, atau gimana sih? Aku nggak bisa ngelihat, sebelumnya aku nggak bisa ngelihat hal-hal kayak gitu ya Kak gitu. Tapi feelingku tuh selalu bisa ngerasain kalau ada hal-hal sesuatu gitu ya. Tapi kalau untuk melihat secara langsung sosoknya atau apa itu nggak bisa gitu. Nah tapi feelingku itu kayak di posisi tersebut tuh ada yang memperhatikan gitu. Jadi tertujunya tuh selalu ke situ gitu. Dengan kondisi ruangan lampu mati dong ya, ruangan lampu mati, tapi pandangan Kak Cynthia itu menuju ke space kosong tersebut. Apa sih yang ada di situ? Melihat sesuatu enggak nih? Melihat sesuatu enggak, tapi kayak ya karena gelap kali ya. Jadi tapi kayak ada yang memperhatikan aja gitu. Aku ngerasanya di situ. Jadi saat itu apa yang Kak Cynthia lakukan? Aku langsung buru-buru tidur karena udah jam berapa ya, itu sekitar jam 1:30, 2 ya gitu. Jadi aku langsung buru-buru tidur aja sih gitu. Aku nggak berusaha, temenku ini kan udah tidur duluan kan ya gitu, jadi nggak ngebangunin juga. Jadi ya udah langsung berbalik, langsung tidur aja sampai pagi. Nggak ada kejadian apa-apa. Dan setelah itu tentunya kan
Kalau udah di sini kan punya cerita mistis nih. Apa mistisnya di rumah tersebut, Kak Cynthia? Jadi kejadiannya itu akhirnya berulang-ulang. Yang Gitu. mana nih yang berulang-ulangnya? Jadi setelah kejadian itu kan hari pertama ya. Di hari berikutnya itu kita nggak ada gangguan sama sekali. Terus tapi di hari berikutnya lagi, aku sama temenku itu kan kita bertiga nih, gitu. Dan gangguan itu kita rasain tuh pasti di sesudah maghrib, gitu. Terus berulang seperti itu? Iya, aku sama temenku itu bertiga kita mau cari makan ceritanya. Tapi karena berhubung di rumah tersebut cuma ada satu motor dan kita males ngeluarin mobil hanya untuk beli makan ke depan, jadi kita minta tolong si Fajar inilah yang keluar untuk beli makan. Ya kan, tadinya aku mau bikin Indomie nih Kak, ya kan, aku mau bikin mie, terus udah gitu aku sama Andrian ini udah turun sebelum Fajar jalan kan, kita udah turun, kita udah siapin mie-nya. Nah mie-nya itu kita taruh di atas meja makan, ya kan. Tapi akhirnya kita mikir, masa makan mie instan terus gitu kan. Jadi akhirnya kita berunding, ya udah beli makanan lain aja di luar gitu kan. Ya udah akhirnya Fajar yang keluar gitu kan. Nah, akhirnya udah kita balik ke atas lagi nih berdua, nungguin si Fajar beli makan dong ya. Fajar keluar naik motor kan. Nah, motornya Fajar itu kan bunyinya kan khas ya, maksudnya ya motor-motor anak zaman sekarang gitu yang yang knalpotnya racing kayak gitu-gitu. Jadi kita tahu lah itu motornya dia gitu kan. Jadi kita dengar suara motornya dia sudah pergi nih. Nah, karena kita tinggal berdua, kita iseng kan, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kita setel mau nonton film kayak gitu. Nah, terus udah gitu pas kita lagi mau nonton film, aku lagi berdiri. Jadi posisinya lantai 2 itu ruang tengah, menghadap TV. Nah, kalau aku nengok ke kiri itu tangga turun ke bawah. Berarti langsung tertuju ke bawah gitu ya. Begitu. Nah, terus di belakangku ini sofa. Jadi Andrian posisinya duduk di belakangku di sofa belakang. Sedangkan aku berdiri di depan TV yang kalau aku nengok ke kiri itu langsung ke bawah, ke tangga kan. Gitu. Nah, kita masih searching film yang mau kita tonton. Nah, tapi tiba-tiba di bawah itu ada suara orang megang bungkus mie instan tersebut. Kayak ada yang ngeremes mie dia. Kayak ada yang mau ambil gitu, gimana sih Kak? Kan bunyinya beda ya. Kayak gitu. Jadi itu pertama yang kita dengar. Nah, itu aku langsung benar-benar stuck, langsung lah ya, fokus iya, langsung dengerin apa sih gitu. Itu suara apa tuh gitu kan. Terus langsung nengok tuh ke temanku kan. Beb, lo denger nggak? Kan aku manggil temanku Beb kan. Beb, lo denger nggak? Iya, kata dia gitu kan. Terus temanku masih positive thinking nih, Fajar mungkin gitu kan. Jadi temanku manggil, Fajar gitu kan. Belum berangkat, Fajar gitu. Nggak ada yang nyaut sama sekali. Gitu. Nah, terus akhirnya kita tengok-tengokan kan berdua. Terus aku bilang, kan Fajar udah jalan tadi motornya, kedengeran gitu kan. Bukan Fajar gitu kan. Fajar kali gitu, masih berusaha kayak gitu. Tapi nggak ada niat Kak Cynthia sama teman Kak Cynthia itu untuk melihat ke bawah. Akhirnya aku turun sama temanku, memberanikan diri itu untuk turun gitu. Aduh yuk lihat, karena takutnya maling atau apa kan Kak gitu kan. Karena kita tuh yang santai aja, pintu kadang kita buka aja kayak gitu loh Kak. Jadi nggak dikunci kayak gitu-gitu. Jadi takutnya orang kan gitu. Akhirnya kita turun, ternyata pintunya dikunci sama Fajar dari luar gitu. Dan di bawah tuh kosong, benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Kalian melihat posisi Indomie tadi nggak? Mie instan tadi masih terlihat di situ? Masih ada di situ. Posisinya berubah nggak sih? Nah itu aku nggak memperhatikan sih kan berubah atau nggak. Cuman ya itu jelas banget bunyinya, benar-benar jelas banget kayak bunyi di pegang gitu ya, dipegang gitu. Kayak kita ngambil bungkus Indomie gitu lah pokoknya. Itu setelah kejadian mie seperti diremas sama orang, terus si Fajar belum balik. Kalian terus balik ke atas lagi? Iya. Sambil nungguin si Fajar datang? Iya, berusaha tetap positive thinking tentunya ya. Karena ya sebenarnya pasti takut ya kan, maksudnya itu suara apa kayak gitu. Itu kan si Fajar duluan tuh tinggal di rumah itu. Dia ada cerita nggak sih keanehan yang terjadi selama dia tinggal di situ? Enggak. Di awal
dia tidak cerita karena dia tahu kita berdua ini penakut ya Kak gitu. Jadi dia berusaha enggak kok, bukan kali gini-gini, atau nggak cuman kayak ngeledekin dong. Paling mau kenalan kali sama kalian kayak gitu. Ada dia ngomong kayak gitu, itu mah ada yang mau kenalan kata dia gitu doang. Itu cerita Fajar mengenai yang dia bilang iseng mau kenalan itu setelah kejadian Indomie diremes tadi atau setelah ada kejadian-kejadian yang lainnya? Jadi setelah bungkus Indomie itu bunyi kan, nggak lama Fajar balik kan, terus Jar tadi Fajar gini-gini gitu kan. Enggak kan Fajar udah ini gini-gini gitu. Terus kita bilang kalau kita dengar suara itu gitu kan. Terus kata Fajar sambil ketawa sambil bercanda ngomongnya, mungkin mau kenalan kali sama kalian kata dia gitu. Cuman gitu aja. Tapi kita ya udahlah gitu aja, nggak mencoba untuk memperjelas gitu ya, ada apa sih gitu ya. Dan ada nggak sih kejadian-kejadian lain yang lebih horor gitu loh di rumah tersebut selama Kak Cynthia berada di sana? Kejadian yang paling horor itu aku alamin sama Andrian. Jadi setiap weekend itu, jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti Fajar kan pulang ke daerahnya ya. Dan daerahnya itu kan juga ya cuma sejam 2 jam dari kota ini kan. Jadi dia pasti pulang ke sana gitu. Jadi tinggallah kita berdua nih pada Jumat malam. Jumat malam. Jadi Jumat sore Fajar berangkat, maghrib kan kita kira berdua kan ya. Jadi sesudah maghrib, jadi kita habis udah beli makan, kita yaudah kunci pintu depan ya kan, kita gembok. Jadi kita di atas aja, kita memang tidak keluar lagi gitu kan. Jadi kita di ruangan tengah atas. Posisinya itu aku lagi live streaming kan. Jadi live streaming aku itu aku posisinya membelakangi televisi gitu. Jadi aku duduk di meja, duduk di bangku tapi menghadapnya ke jendela yang ke depan rumah gitu kan. Nah jadi membelakangi si televisi, sedangkan Andrian itu posisinya di samping aku ya kan. Di samping aku ini ada balkon kecil gitu Kak, space kecil untuk ngerokok biasanya. Nah dia di situ menghadap ke televisi, jadi kita belakang-belakangan posisinya. Nah di sampingku itu ada, jadi tuh rumahnya itu sampingnya tuh jendela, depannya jendela gitu, jadi banyak jendela gitu. Nah terus udah gitu di samping televisi itu yang arah mau ke turun tangga tadi itu ada wastafel kaca sama ada pintu ke tempat jemuran. Itu jarang banget kita buka karena memang susah dibuka pintunya kan gitu. Jadi ya udah nih aku lagi live streaming sama teman-temanku. Nah Andrian lagi nonton film. Nah kebetulan kita si Andrian dan aku pun meskipun penakut, kita nih suka film horor. Oh, berarti sedang menonton film horor saat itu gitu ya? Iya, waktu itu si Andrian lagi nonton film horor. Ya kan, lagi sambil ngerokok tuh, aku sambil ngoceng-ngoceng nge-live sama teman-temanku. Nah terus tiba-tiba ada momen dia teriak nih, si Andrian. Iya dia teriak, terus aku bilang kaget dong aku otomatis. Sebelum itu aku dengar ada ini Kak, sebelum kejadian dia teriak itu aku dengar ada suara orang ngetok-ngetok kaca itu jendela. Iya. Jadi ada orang ngetok-ngetok kaca, terus aku nengok ke dia, Beb, lo denger nggak sih ada orang yang ketok-ketok gitu? Jangan ada tamu. Akhirnya dia ngelanin suara televisi kan, gitu. Nggak ada suara apa-apa. Salah denger kali, atau temen lo kali di live kata dia gitu kan. Oh iya kali, gitu kan. Terus udah nih aku nge-live lagi, terus ada lagi yang ketok-ketok. Ada yang ketok-ketok lagi, tapi bukan ketok-ketok pintu gitu ya, tapi kaca kayak gitu loh, dimainin gitu pakai kuku gitu kan, gitu. Nah terus aku nanya lagi, itu denger nggak gitu? Enggak kata dia gitu. Berarti cuma Kak Cynthia yang dengar saat itu ya? Iya itu aku doang yang dengar posisinya. Terus enggak, tetangga depan kali atau apa kata dia gitu. Tetangga samping maksudnya. Enggak denger pokoknya kata dia gitu. Ya udah aku fokus live streaming doang. Nggak lama itu dia teriak. Kenapa? Dia teriak
kaget kan aku pikir karena emang jump scare di film yang dia tonton gitu kan, ya. Terus apaan sih Beb gitu kan, kaget deh bilang gitu kan, terus kata dia itu lihat kata dia gitu, terus aku nengok kan ke TV kan, awalnya aku nggak ngeh apa, terus kata dia lihat pintu kata dia gitu. Nah jadi pintu yang di samping TV itu tiba-tiba tuh kebuka pelan gitu, Yang tadi dia bilang mengarah ke jemuran ya. Dan itu posisinya pelan banget gitu kebukanya gitu. Tapi itu dia jeritnya karena melihat pintu terbuka atau ada sesuatu yang dia lihat lainnya? Karena pintu itu terbuka, karena gini Kak, satu pintu itu tuh susah terbuka ya, karena emang jarang digunain. Kedua, ya namanya pintu kalau kita tutup dengan rapat, kalau nggak dicekrekin tuh nggak akan kebuka dong ya kan, kalau cuman karena angin atau apa. Nah ini tiba-tiba kebuka aja gitu, makanya dia kaget gitu. Aku pun jadi yang deg-degan juga kan, langsung kan apa gitu ya? Iya, siapa yang buka gitu kan. Terus karena dia lagi nonton film horor juga, jadi yang padahal kondisinya terang ya Kak gitu. Oh, lampu belum dimatikan pada saat itu ya? Belum matiin lampu kita gitu. Jadi masih sekitar abis isak lah itu tuh kejadiannya gitu. Terus udah dengan kondisi pintu terbuka nih, apa yang kalian lakuin? Nutup pintu atau gimana? Ya jadi Andrian ini karena dia yang lihat langsung, dia kayak nggak berani untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk nyamperin pintu itu buat nutup gitu kan. Dia pun sendiri ketakutan ya. Iya, terus akhirnya Beb lo aja deh yang tutup. Ih nggak berani aku bilang gitu kan. Masalahnya aku takutnya ngeliat apa gitu kan, Satu di situ ya kan. Karena kondisinya gini, si pintu itu kalau kebuka depannya itu kan wastafel tuh. Nah terus ada kaca. Nah kacanya itu ya takutnya ngeliat apa-apa. Bayangkan kalau ada sesuatu terpantul di kaca itu gitu ya. Iya, aku takutnya melihat yang enggak gitu di kaca tersebut kan. Tapi akhirnya karena aku sambil live kan, aku minta temenin teman-temanku kan, aku bilang temenin gitu. Terus ya aku pun nggak melihat ke kaca gitu. Jadi langsung aku tutup, langsung kunci sih itu gitu. Tapi emang kalau ditutup pun, nggak dikunci pun, itu pintu tuh harus benar-benar dibuka dan didorong gitu baru bisa buka. Ini nggak benar-benar. Aku pun ngelihat gitu, ini pintunya tuh tiba-tiba kebuka pelan banget gitu. Jadi pas kasih lihat tuh kayak masih kayak ada yang kedorong gitu ya? Iya, masih proses buka gitu kan? Itu benar-benar kaget sih. Tapi nggak ada melihat sosok makhluk atau apa di situ sih. Itu nggak, alhamdulillahnya nggak lihat makhluk apa-apa gitu. Tapi ya itu cukup bikin kita sport jantung, karena kan kita cuma berdua kondisinya di rumah tersebut kan, kayak gitu. Itu kejadian setelah Fajar pulang ke rumahnya gitu ya? Jumat malam. Ada lagi nggak kejadian-kejadian lain yang Kak Cindy alami gitu? Setelah itu aku nggak, maksudnya paling cuman ya kayak merasa ada, tapi ya nggak keganggu lah ya gitu. Nah terus Sabtu pas malam minggu itu kan akhirnya kita tidurnya di ruang tengah itu gitu. Jadi keesokan harinya nih pas malam minggu aku tidur di ruang tengah itu sama si Andrian di sofa, aku di kasur di bawah gitu kan. Nah itu kan hawanya itu kan dingin ya Kak harusnya, karena ruangannya tuh besar gitu. Karena kalau kita di kamar aja, kita tutup jendela, kita tutup pintu, itu kita tetap dingin gitu Kak hawanya. Tapi anehnya pas malam itu di ruang tengah itu tuh hawanya panas banget. Malam sebelumnya nggak pernah seperti itu ya kan? Iya, dan Fajar biasanya kan pun tidur di situ kan. Ya logiknya Fajar aja selalu pakai selimut kalau tidur di situ gitu kan. Berarti kan harusnya tidak panas dong gitu kan. Gitu. Dan pada saat malam itu tuh aku sama Andin tuh ngerasa tidur di situ tuh gerah banget, dan kita tuh selalu ngerasa kayak ada aktivitas gitu kan di bawah, kayak pergerakan gitu. Tapi akhirnya kita ya udah aja gitu, kayak semacam berisik atau apa gitu. Iya, kayak ada suara, ya pokoknya megang alat-alat yang ada di bawah, entah barang-barang apa gitu di bawah kayak gitu. Jadi tapi kita akhirnya berusaha yang udah aja gitu, atau kita nggak turun gitu kan gitu. Nah itu aku yang hari Sabtu malam minggu itu
aku dengar lagi tuh si bunyi ketukan kaca itu gitu, karena kan aku tidur madepnya ke kaca itu kan gitu, dan ya bunyinya kayak gitu. Dan tapi balik lagi pas aku make sure ke Andrian kan, beb dengar nggak suara ini gini gitu, enggak, angin kali gini tapi kan logiknya kan kalau angin kan suaranya bukan kayak kuku ketemu kaca ya kayak gitu. Tapi itu anginnya Kak Cynthia sendiri ya yang merasakan itu ya? Iya, kalau yang suara itu aku ngerasain sendiri. Tapi kalau untuk Andriannya sendiri nih, ada nggak sih dia nemuin hal-hal mistis di rumah itu? Ada. Jadi ini keesokan harinya lagi nih, pas hari Minggu. Jadi pas hari Minggu itu aku nggak pulang. Aku bilang aku Minggu itu mau ketemu saudaraku di luar dan aku tidak akan pulang, aku bilang gitu kan. Jadi otomatis dia sendiri, dia memberanikan diri tuh buat stay sendiri di situ, karena kan Fajar baru akan balik ke mes tersebut kan di hari Senin ya, gitu. Jadi aku bilang, beb, gue mau ke tempat saudara nih gini-gini dan nggak balik deh kayaknya gitu kan. Ya balik aja kata dia gitu kan. Ya udah lihat nanti, aku bilang gitu kan. Terus udah gitu setelah aku bilang aku pulang gitu kan. Terus udah gitu aku berangkat tuh sekitar jam 11 siang. Sekitar jam 11 siang ya udah aku kan nggak tahu ya gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba di jam 2:30-an itu si Andrian voice note di grup ya kan. Beb, lo pulang nggak, kata dia gitu. Terus aku bilang kayaknya enggak, dia nggak pulang, aku bilang gitu kan. Tapi nggak tahu, lihat nanti, aku bilang gitu. Pulang aja, dia masih bilang gitu kan. Iya nanti aku kabarin, aku bilang gitu kan. Nah, terus udah gitu udah nih nggak ada chat apapun. Nah terus tiba-tiba jam 3:30 itu dia ngechat. Dia bilang gini, gue kayak ada dengar suara di rumah, kata dia gitu. Itu siang hari ya? Iya, jam 3, jam 3:30 siang sore ya itu ya kondisinya gitu, jam 3, jam 3:30. Nah terus udah gitu gue denger suara, kata dia gitu, di voice note gitu kan, suara. Kita pada heboh dong. Yang respon tuh aku sama ada satu lagi timku, tapi nggak ikut ke daerah ke mes tersebut kan. Nah suara apa gitu, suara perempuan tapi merintih, kata dia gitu, kayak orang, iya kayak merintih gitu. Posisinya kan emang ya balik lagi kan itu perumahan sepi kan gitu, jadi suara apapun tuh terdengar jelas gitu. Jadi ada suara orang merintih gitu, dia bilang. Itu berapa kali si Andrian dengerin itu? Sekali dia dengerin itu. Nah terus kita masih mencoba, yang benar gini-gini, bukan kali suara tetangga kali, inilah itulah, masih kita coba yakinkan dia untuk gitu ya, positive thinking gitu. Nah tapi akhirnya pas maghrib, sebelum maghrib itu dia VN di grup. Dia bilang, kalian cabut ya, kata dia gitu, dari mes, kata dia gitu, kunci ditaruh di sini kata kalian gitu kan. Nah terus kita nanya dong, kenapa gini kok tiba-tiba cabut gitu kan. Kita masih nganggepnya biasa aja gitu, atau dia mau ketemuan sama teman gitu kan. Iya tadi kalian diketawain, kata dia gitu. Hah? Diketawain berarti berulang tuh? Iya, jadi kalau yang pertama kan dia dengarnya kan suara merintih kan, kayak orang nangis gitu. Nah terus udah gitu, kalau yang ini tuh dia diketawain katanya gitu, dan suaranya itu terdengar jelas gitu. Tapi dia nggak melihat sosok ataupun apa ya gitu? Enggak, dia nggak lihat, tapi dia bilang ketawanya itu jelas. Terus udah gitu suaranya itu jauh gitu kan katanya konon katanya kalau suara kayak gitu, katanya kalau jauh itu berarti sebenarnya dekat gitu. Kalau dekat jauh begitu. Iya benar gitu. Itu bisa ini nggak sih, apa namanya ya, diprediksi nggak sih itu apa sih yang ketawa tuh gitu? Suaranya sih kayak gitu, kayak apa ya, bang itu Kak. Nanti itu sebelum maghrib kejadian. Iya sebelum maghrib, dan itu karena suaranya jelas, dia bilang denger dari ketawain, makanya dia langsung ngibrit, langsung ke tempat temennya gitu. Berarti malam itu mes kosong. Kasih dia nggak pulang, dia juga pergi ke rumah siapa gitu kan.
Apa yang terjadi setelah itu? Nggak ada lagi kejadian-kejadian yang terus hubungannya nih sama si Fajar. Kan udah banyak nih kejadian, mulai dari ketok pintu, terus pintu kebuka, ke suara ketawa-ketawa. Masa dia nggak cerita sih? Kan selama ini dia yang tinggal di situ gitu. Nggak ada kalian bertanya gitu, apa sih yang terjadi sebenarnya gitu? Jadi kan hari Senin nih, kondisinya hari Senin, dan Fajar tuh memang baru buka handphone. Posisinya dia tuh emang kalau di daerah rumahnya itu emang susah banget yang namanya sinyal kan Kak gitu. Jadi baru buka handphone, dan akhirnya kita baru ngobrol-ngobrol tuh di hari Senin itu kan. Kita ngomong, Jar, kemarin kalian gini sama Cynthia juga gini katanya gitu kan, ngerasain ini gini gitu. Fajar awalnya ketawa doang gitu kan, ada apa sih Jar gini gitu. Nah terus Fajar ngomong kan, ya emang pertama rumah ini kan sebelumnya nih ya Kak, rumah ini itu kan jarang ditempati dulunya, jadi sudah lama kosong. Itu yang pertama. Kedua, depan rumah ini kan yang tadi aku bilang ada tamannya itu tidak terurus, terus udah gitu kondisi pencahayaan juga kurang kayak gitu kan gitu. Jadi mungkin itu menjadi menjadi kayak salah satu penyebab penyebab dan daya tarik juga biasanya makhluk-makhluk seperti itu gitu kan. Nah terus udah gitu Fajar cuma ngomong gini, makanya kalau lagi di sini kalau maghrib pintu semua ditutup, terutama pintu gudang, kata dia gitu. Memang ternyata selama ini tuh kita setiap maghrib pintu gudang itu ya udah kita biarin kebuka aja gitu. Pintu gudang bukan pintu yang tadinya terbuka, bukan di bawah. Jadi gudang itu posisinya ada di bawah. Memang tempat kita naruh barang-barang bekas kayak kita kan rekrutmen nih Kak. Jadi banyak CV, lamaran kerja kayak gitu-gitu kan. Jadi kita ya sudah selesai kita gunain, kita taruhnya di gudang kan. Jadi kan cuma kertas-kertas gitu, sama meja, ada mejanya juga, sama tempat mesin air gitu. Nah, ya kita nggak pernah berpikir ada apa-apa di situ kan. Jadi kita nggak pernah tutup pintu tersebut gitu. Padahal harusnya pas tadi Fajarnya itu pintu ditutup gitu. Karena dia baru bilang setelah itu hari gitu. Senin itu. Iya. Karena memang ada nih, karena pernah denger nih ya, kalau makhluk yang seperti itu suka sama tempat yang memang kumuh gitu ya, kotor gitu. Jadi mungkin karena gudang itu tempat barang-barang, jadi kan nggak tersentuh, mungkin ya seperti itu kali ya. Mungkin kita kurang tahu juga, pokoknya Fajar bilangnya ini harus ditutup gitu. Itu si Fajar belum balik juga nih ke tempat Mas? Sudah hari Senin. Hari Senin itu sudah. Tapi Fajar sendiri pernah nggak sih menjumpai hal-hal yang memang mistis? Setelah ngomong kayak gitu kan Fajar bilang, makanya kalau di sini setiap abis maghrib itu ditutup tuh pintu gudang, kata dia gitu kan. Emang kenapa Jar gini-gini? Udah nggak apa-apa, ikutin aja kata Fajar itu. Terus jendela semua pintu ditutup kata dia kalau maghrib, kata dia gitu kan. Oke, kita ini kan. Terus kita nanya dong, lo selama ini di sini aman-aman aja, kata dia gitu. Terus dia bilang, terus dia ketawa aja kan, udah biasa gue mah, dia ngomongnya gitu. Hah, udah biasa? Berarti memang dia sudah sering ya jumpai seperti itu. Jadi tuh dia juga sebenarnya sebelumnya juga sama, suka diganggu juga, cuman mungkin karena ya memang harus tinggal di situ kan, jadi ya dia bilangnya gitu, udah biasa gue mah, kata dia gitu. Jadi udah nggak ini lagi dia ya, udah nggak kaget lagi dengan kejadian-kejadian yang seperti itu. Tapi bagi Kak Cynthia yang baru pertama kali datang, tentunya sport jantung juga dong ya. Gitu. Nah terus kita nanya dong, pernah ada kejadian apa gitu kan, Fajar pernah ngalamin apa, terus dia ngomong, kalian lihat aja CCTV, emang nggak pernah lihat, kata dia. Kan memang di situ ada CCTV kan, lihat aja CCTV gini-gini. Emang ada apa gini-gini? Ya kalau kalian mah cuma denger suara-suara doang, kata Fajar gitu. Oh, terekam di CCTV itu? Iya, ada. Maksudnya makhluknya atau sesuatu yang memang kayak pergerakan gitu sih Kak. Tapi tidak ada yang terlihat di situ begitu? Iya. Itu Kak Cynthia lihat memang CCTV itu? Akhirnya lihat. Setelah kejadian Fajar ngomong kayak gitu, akhirnya kayak kita lihat CCTV kan.
serius Jar ini kayak gini gitu. Iya katanya Fajar gitu, malah waktu itu Fajar sampai sakit. Oh sempat sakit akibat apa nih? Akibat perbuatan makhluk tersebut atau memang? Karena Fajar pernah diliatin langsung sama makhluknya gitu. Kan kalau aku sama Andrian kan cuman digangguinnya cuman suara atau pergerakan kayak gitu, tapi maksudnya nggak yang ekstrim kan ya kan gitu. Nah kalau Fajar tuh pernah ditampakin langsung. Makanya dia sampai sakit begitu. Tapi nggak ada hal yang sampai melukai si Fajar. Enggak sih kalau mau kayak. Dan itu udah banyak kejadian. Ada nggak sih kayak si Fajar ini untuk mendatangkan orang-orang pintar atau apa untuk mengusir yang seperti itu? Paling waktu itu akhirnya kan Fajar itu punya paman ya. Pamannya itu ya lumayan bisa hal-hal seperti itu gitu kan. Nah akhirnya ya itu cuman didoain aja sih kayak gitu Kak. Gitu. Sampai Kak Cynthia balik. Udah nggak ada kejadian apa-apa lagi? Enggak sih, alhamdulillah. Dan nggak sampai terbawa ke Jakarta? Enggak, jangan. Cukup di sana aja gitu ya? Cukup di situ aja. Oke lah Kak Cynthia. Jadi lumayan ya, walaupun masa gini, nggak melihat fisik ya, tapi merasakan hal-hal yang memang mistis gitu ya? Iya, gangguan kayak gitu. Ya walaupun kita nggak melihat sosoknya, tapi kalau kita ngerasain juga serem ya kan? Bener banget. Iya, walaupun cuma sekedar mendengar suara yang cekikikan atau sekedar kayak remasan Indomie, tentunya sudah membuat kita gitu ya. Iya, karena emang baik lagi suasana rumahnya itu kan juga mendukung ya. Pertama memang daerah tersebut daerah yang dingin, udaranya tuh dingin gitu kan. Terus udah gitu kalau kita buka jendela tuh kalau malam ya habis maghrib tuh depan kan bener-bener gelap gitu karena tamannya tidak terurus, terus lapangan golf yang memang tidak ada pencahayaan kalau malam kayak gitu. Jadi ya suasana sekitar tuh juga mendukung kayak, jadi kita pelanin suara TV gitu, kita bisa benar-benar mendengar apapun gitu. Gitu benar-benar ya. hening banget gitu. Tapi biasanya tempat seperti itu enak sih untuk tinggal ya. Iya, kalau nggak horor ya kan. Iya, kalau buat tinggal sih nyaman gitu tidak ya. berisik gangguan kendaraan lalu lalang ya. Gitu, tapi ya nah gitu. itu sisi negatifnya yang nggak enak gitu ya. Bener. Oke lah Kak Sin, terima kasih untuk ceritanya hari ini. Iya, sama-sama. Semoga nggak ada cerita-cerita horor di kemudian hari lagi ya. Jangan. Cukup itu aja, udah kapok. Cukup kita. Oke, terima kasih untuk ceritanya hari Iya, ini. sama-sama. Sukses untuk kedepannya. Iya, sama-sama. Oke, sekali lagi terima kasih. Iya. Oke pemirsa, terima kasih untuk yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah kami perbincangkan malam hari ini bisa diambil hikmahnya oleh semuanya. Dan jangan lupa tetap saksikan kisah lawala misteri berikutnya. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe video ini. Sampai jumpa dan bye-bye.